Halo semua, perkenalkan saya Faris Yudha Gifari, selaku owner farisyudha.com, praktisi SEO yang sudah berpengalaman 4 tahun lebih. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan dalam riset keyword. Apa saja sih kesalahan saat riset keyword itu? Yuk kita ketahui lebih lanjut. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Mengapa kesalahan saat riset ini bisa berdampak negatif pada SEO? Jadi pada dasarnya riset keyword atau topik itu adalah aktivitas harian ya, atau mungkin aktivitas yang day to day. Tapi saat ini bisa berakibat potensi traffic organik itu sampai konversi jadi kurang maksimal. Kenapa? Karena balik lagi ke tujuan SEO-nya. Kalau misalkan contohnya ya, topiknya laundry, terus dia bahas ke keuangan atau bahasnya ke keamanan, itu kan nggak kurang nyambung ya. Nah, ini sih yang Pak salah satu kesalahan yang kadang-kadang orang ini nggak sadar. Nah, apa aja sih kesalahannya? Pertama, mengabaikan search intent. Jadi setiap keyword itu memiliki niat pencarian yang berbeda-beda. Dan tentunya si user ini punya niat di baliknya. Kenapa dia target keyword itu atau dia kenapa dia ngetik query itu? Nah, menarget keyword atau query tanpa paham niat pencarian di baliknya itu ada kesalahan utama. Kesalahan yang mungkin saya juga dulu pernah lakukan, tapi saya belajar dari kesalahan itu. Nah, sebenarnya saya nyadarnya adalah waktu itu pasti di balik keyword atau di balik query atau di balik pengetikan orang itu pasti ada suatu niat atau suatu hal yang diinginkan oleh si usernya. Nah, lalu kesalahan kedua itu adalah evergreen dan seasonal. Atau kalau bisa dibilang sih konten yang timeless ya. Jadi nggak terpengaruh musim sama konten musiman. Jadi nggak semua keyword atau query itu stabil volumenya. Pastikan klasifikasi sifat keyword ini sudah masuk ke content plan dan cluster. Kalau seasonal itu biasanya dipengaruhi sama musim dan tren. Misalnya nih, kalau di kesehatan vaksin flu umumnya laku di rumah sakit sakit itu pada saat musim hujan. Atau enggak ya pas lagi mau jasa travel umroh itu paling gede itu di Q4 karena musim dingin atau pada saat bulan Ramadan. Sementara yang di low seasonnya itu pada saat lagi musim haji. Gitu sih. Jadi kita harus paham-paham bedanya evergreen dan seasonal. Jadi kalau konten seasonal itu contohnya lagi ya puasa sih. Jadi kalau menarget konten yang seasonal kayak puasa, ya tentunya pas kita lagi dekat puasa aja sama kita jangan berharap akan banyak volume atau banyak traffic itu pada saat di bulan yang tidak ada puasa, kewajiban untuk puasa. Terus terpaku sama volume tinggi. Nah, search volume yang besar itu memang kelihatan menggiurkan ya. Tapi kita harus lihat juga nih kompetitornya. Nah, masalahnya kalau keyword volume tinggi biasanya itu udah dikuasai sama website-website yang otoritasnya tinggi. Sehingga kita agak sulit untuk bersaing. Nah, terpaku pada volume tinggi juga sebuah kesalahan karena volume tinggi itu adalah data masa lalu. Kita juga harus prediksi juga data-data yang berkemungkinan ngetren di masa depan atau berkemungkinan tinggi untuk naik volumenya di masa tertentu. Konten seasonal lagi kan. Nah, bahkan keyword volume 0 pun tetap berharga untuk topical authority. Ya pengalaman saya juga, keyword dengan volume 0 pun ternyata bisa ngasilin ini juga, klik juga. Yang penting adalah kembali ke search intent ini. Makanya pahami ya, contoh-contoh niat-niat yang kemungkinan ada demand-nya dan kemungkinan orang akan nyari. Nah ini mungkin sering kejadian di kantor, temu ke teman-teman in-house atau mungkin sama teman-teman freelancer atau praktisi SEO agensi. Nah, salah satu kesalahannya adalah membiarkan klien mendikte. Lebih tepatnya terlalu mendikte sih, terlalu ngurusin. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah kita harus edukasi. Kenapa kita miliki keyword ini dan kenapa si klien ini idenya ini nggak terlalu bagus. Tapi tentunya bahasanya harus sopan dan bahasanya harus persuasif dan tidak menggurui dan tidak terlalu bikin menyinggung ya. Jadinya ya ini tetap harus dikasih tahu si kliennya dan kenapa ide kita tuh lebih bagus. Nah, masalahnya adalah kalau kita terlalu nurut dan hasilnya jelek, ya tanggung jawabnya masih di kita juga. Karena kita punya KPI kan atau KR masing-masing. Jadi jangan terlalu dibiarkan mendikte ya guys.
Nah, terus ini kesalahan ini juga nih yang kadang-kadang suka kejadian. Ya riset keyword cuma lihat tools doang, tapi nggak lihat SERP-nya. Jadi dilihatnya kayak keyword difficulty-nya udah apa? Udah rendah, terus juga volumenya bagus. Jadinya kita nggak lihat SERP-nya. Padahal SERP itu bisa nentuin apakah kompetisinya sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat tinggi, atau mungkin apakah struktur landing page itu bukan artikel ya, jadi dia harus pakai halaman yang buat jualan aja, jadi singkat-singkat aja isinya, atau bahkan ya halaman atau justru lebih bagus tuh pakai format video kayak YouTube. Nah, makanya perlu banget nih untuk periksa SERP nih untuk mendapatkan data apakah ini masuk prioritas atau enggak dalam keywordnya nanti yang mau dioptimasi atau riset. Masuk ke prioritas. Terus kesalahan lagi adalah menagih satu keyword. Ya jangan nembak satu keyword doang sih atau si keyword doang. Coba pakai tuh SEO-nya, cek keyword turunan LSI, lalu habis itu pakai juga tuh di H2 dan H3. Misalnya nih contoh ya, makan all you can eat. Nah, nanti bisa beda-beda tuh kelebihannya, keuntungan makan all you can eat, kekurangannya, terus tipsnya, habis itu biaya yang kira-kira harus disiapkan untuk makan all you can eat, dan lain-lain. Nah, lagi nih, ini ngabain user persona sebenarnya ini masih satu topik dengan mengabaikan user intent sih. Nah, jadi SEO itu kan bagian dari digital marketing ya. Jadi riset keyword itu nggak akan bisa lepas dari buyer persona. Nah, kalaupun kita nemu unicorn keyword di mana itu adalah keyword yang volumenya gede dan difficulty-nya rendah ya, baik itu di alat, di tools ya, ataupun di search. Kalau nggak sesuai sama target audiens atau profil audiens sih ya sebenarnya nggak perlu sih. Apalagi biasanya kalau yang volume tinggi pun cocoknya untuk awareness. Nah, contohnya nih kalau ngabain user persona nih, kita lihat suatu keyword itu, kita nih misalkan kita websitenya laundry yang jual apa? Kalau di koin yang cuci pakaian. Nah, kita nemu nih nggak sengaja nih bagian cara perhitungan budget rumah tangga. Nah, itu mungkin volumenya tinggi. Tapi kan kurang relevan ya sama laundry ya. Paling masih iris-iris dikit doang. Harusnya sih bisa bahas ke persona yang lain. Sementara yang persona tadi tuh yang cara budget rumah tangga itu lebih ke istri yang atau suami, suami istri atau keluarga itu yang lagi cara budgeting. Lebih cocoknya ke niche finance. Jadi mereka bukan cari gimana caranya aku mau cuci ini. Mau tertarik untuk cuci di sini, cuci baju, atau cuci pakaian. Nah, terus ada berapa lagi? Pertama, balik lagi ke basic lagi. Maksain keyword tidak natural nih biasanya di SEO content writer nih. Misalnya nih, ada yang maksa, pernah nggak lihat yang di title tag judul? Kayak, ini adalah, XX adalah di title tag loh. Ini kelihatan nggak natural dan kurang enak dibaca. Jadi tolong jangan lakukan ya. Kan ada ini ya, ada di body artikel juga bisa. Ini bikin nggak natural, bikin nggak enak dibaca juga. Terus kalimatnya kaku, terus kayak dipaksakan. Keyword stuffing ya, ini tidak boleh sebenarnya dalam SEO on page. Contoh keyword stuffing adalah contohnya gini ya. Kita ambil contoh piala ya. Piala adalah titik-titik-titik. Piala piala juga merupakan titik-titik-titik. Kalau mendapatkan piala titik-titik-titik piala bla 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 piala perak adalah nah gitu. Jadi ininya piala 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 terus-terus diulang sampai gak kelihatan nggak natural. Nah, kalau kayak gini gimana? Sebenarnya bikin aja konten yang ngalir dan sesuai dengan search intent pengguna. Nah, kombinasi juga kata kunci turunan di subheading sama di body tag. Tapi yang penting adalah tidak dipaksa. Harus ngalir dan nyaman untuk dibaca. Nah, terus ini lagi nih. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk pakai bahasa daerah atau pakai bahasa Inggris atau bahkan pakai istilah-istilah yang cukup ini ya, jarang dipakai orang. Kalau kata si John Mueller yang source advocate Google itu, dia bilang sih, pakai bahasa yang dimengerti dan lumrah dipakai sama user. Meskipun sebenarnya Google pun dah cukup pinter ya untuk ngerti semantik sama ngerti makna di balik pencarian. Tapi lokalisasi itu juga penting. Nah, aku kasih contoh ya. Jadi kayak Ivy Drip itu ternyata populer di Bali.
Ini kalau mau cek lokalisasi dan tata bahasa ini bisa pakai Google Trends sih untuk cek lokasi mana aja terms-terms itu yang populer dan mana yang enggak. Karena itu jangan lupa untuk ini ya, jangan lupa untuk perhatikan tata bahasa dan bahasa lokal dan bahasa pun yang dipakai terutama untuk teman-teman yang risetnya adalah untuk daerah tertentu atau menerapkan lokal SEO serta internasional SEO multibahasa. Nah, ini juga kalau kita di bagian riset keyword atau topik itu salah satunya adalah kita jangan gaduh-gaduh atau semuanya dibahas. Yang terpenting itu adalah kalau untuk di website itu yang terutama untuk website brand bisnis ya, itu harus bentuk topical authority. Jadi di mana kita menguasai suatu topik. Jadi kalau di topik itu apa? Kalau orang bicara topik itu orang itu akan mengingat suatu brand. Contohnya gini, jamu sudah muncul. Terus untuk resep makanan Cookpad. Nah, jadi dia tahu Cookpad itu kan bahasa resep terus ya. Makanya ya wajar aja untuk dapat visibilitas yang sangat bagus. Nah, jadi harus setiap yang keyword atau topik itu harus membentuk topical authority. Kita jadi kayak menguasai suatu topik itu. Jadi expert di bidang itu. Nah, jadi jangan sampai keluar dari struktur ini ya. Dan ini juga membantu banget untuk membentuk Google EAT, yaitu Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trust. Biar kebentuk optimal. Nah, kita kasih contoh nih. Nih, artikel jersey sepak bola terbaik ini masuknya ke niche yang fashion atau olahraga, outfit. Nah, tapi kalau cara bahasnya si kotor, itu masuknya ke laundry. Karena itu beda klaster kan, beda topik. Jadinya pertimbangan lagi kalau mau masukin dua-duanya dalam satu website. Nah, ini beberapa kalau selama observasi atau penglihatan saya sih biasanya kesalahan yang paling rawan itu adalah nomor satu, yaitu sering ngabaikin search intent. Jadi ya udah ketembak aja berdasarkan volume dan difficulty. Itu udah cukup kok. Sebenarnya itu jangan ya. Terus terlalu terpaku ke volume juga. Sekalinya lihat volume gede langsung ditarget. Padahal sebenarnya ya itu masuk prioritas. Cuma nggak selalu ada kondisi tertentu di mana volume itu gak cuma jadi prioritas. Tergantung lagi tujuan SEO-nya. Terus lupa cek SRP. Please, kalau riset keyword itu wajib namanya ngecek SERP ya atau hasil dari pencariannya. Karena di data SERP itu kita bisa tahu banyak data-data kompetitor, tahu kira-kira apa yang dibutuhin user. Banyak banget datanya, jadi sayang banget kalau kita nggak cek SERP dan hanya lihat volume dan difficulty aja. Nah, ngindarin ini secara pengalaman saya juga bisa ningkatin efisiensi dan performa strategi SEO. Ya, baik itu di klien saya, baik itu di tempat saya kerja penuh waktu, bahkan sampai ke blog saya sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang masih baru mungkin ya atau riset keywordnya masih cuma sekadar nembak dari keyword apa search volume dan difficulty, coba deh kita perbaiki dengan seperti hal ini. Ada bisa pahamin dulu nih di balik pencariannya. Coba belajar empati. Kira-kira kalau aku ngetik ini, aku mau cari apa ya? Kayak gitu. Cek juga. Jadi cek tujuan pencariannya. Jadi kita bisa menentukan judulnya, struktur sampai hingga isi kontennya nanti mau gimana. Terus bikin keyword cluster atau semacam apa ya, pengelompokan ya. Kelompokin kata kuncinya itu berdasarkan personanya, topical authority-nya, bisa juga berdasarkan volume juga bisa, berdasarkan target usernya, berdasarkan topical authority yang mau dibangun, terus juga keketatan kira-kira peluang untuk dapat apa? Dapat visibilitas seberapa? Itu bisa dihitung sebenarnya. Terus analisis SERP biasakan. Ya, secara langsung halaman hasil pencarian itu untuk nilai tingkat persaingan, terus juga kita bisa tahu kira-kira apa sih yang dibutuhin user, serta melihat peluang. Apakah kira-kira si website kita ini dapat bersaing atau enggak. Nah, oke. Begitulah kira-kira beberapa kesalahan dalam riset keyword atau kata kunci atau riset topik. Menurut saya sih nggak masalah ya namanya juga manusia tepatnya salah. Ya saya juga pernah mengalami beberapa hal yang saya sebutkan di atas tapi saya perbaiki. Dan setelah saya perbaiki ini performa SEO di situ saya meningkat yang saya urus. Jadi
Kalau Anda masih target volume dan difficulty aja, yuk bisa di-upgrade. Jadi nggak cuma sekedar risetnya dari by volume dan difficulty aja, tapi juga lihat dari SERP-nya, lihat dari search intent-nya, dan juga lihat dari sisi kompetisinya. Semoga performa SEO yang Anda lakukan bisa sukses dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengoptimasi situs Anda sendiri.